Hana, kerabat Nabi Zakaria, sangat ingin punya anak. Beliau berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan seorang anak laki-laki. Namun ketika melahirkan, yang dia dapatkan adalah seorang anak perempuan. Anaknya ini diberi nama Maryam. Kecewakah dia? Sama sekali tidak. Dia rela dan ridho menerima anak yang diberikan Allah. Sampai pada suatu ketika, akhirnya Hana memiliki keturunan laki-laki. Allah menganugerahi dia dengan seorang cucu laki-laki yang diberi nama Isa. Allah mengangkat Isa menjadi seorang nabi. Sebagai nabi, Nabi Isa berdakwah dan menyampaikan kebenaran dari Allah. Tercapailah harapan-harapan Hana memiliki keturunan laki-laki yang kuat dan berbuat banyak untuk kebaikan. Belajar dari kejadian ini, kita harus percaya bahwa takdir Allah itu adalah yang terbaik, walaupun tidak sama, tidak sesuai dengan harapan kita. Berikut ini suara kajian Buya Yahya. Link kajian beliau ada di deskripsi. Terima kasih. Sayyidina Zakaria sendiri terinspirasi untuk memohon karena Siti Maryam ini. Yang Sayyidina Zakaria memohon. Dan Sayyidina Zakaria itu ya merasa bahwasanya sudah tua, istrinya imraati akhir, dikatakan orang yang mandul dan sebagainya. Tapi dengar ini Siti Maryam punya anak tanpa seorang ayah dengan kuasa Allah. Maka ini membangun kita itu husnudon. Dalam keadaan apapun jangan gampang patah. Nggak mungkin. Selagi masih wilayah mungkin, memohonlah kepada Allah. Dan yang serius. Dan setelah diberi seolah-olah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jangan prasangka buruk kepada Allah. Selagi Anda serius tidak memohon, Allah akan kasih sesungguhnya. Kita saat ini masuki kisah Sayyidah Maryam. Disisipkan, dimasukkan kisah Sayyidah Maryam di antara kisah para nabi-nabi. Tentu ada kesamaan atau kemiripan dari sisi tertentu. Sehingga sampai ada orang yang menduga, menganggap Maryam adalah nabi perempuan. Yang benar adalah Maryam, Sayyidah Maryam bukan seorang nabi. Akan tetapi diberi oleh Allah karomah, kemuliaan yang luar biasa. Penjagaan dari Allah. Penjagaan dari Allah. Karomah yang banyak. Mulai dari diberi oleh Allah buah-buahan di buah-buahan musim dingin di musim panas, dan buah-buahan musim panas di musim dingin. Di saat melazimi tempat ibadahnya di bawah naungan Zakaria, Nabi Zakaria. Kemiripannya dengan nabi-nabi sebelumnya atau kisah-kisah sebelumnya adalah dari sisi apa yang Allah berlakukan kepada hambanya, sesuatu yang keluar dari kebiasaan, khariqun lil 'adati. Nanti kalau kita masuk pembahasan akidah, ada sesuatu yang terjadi khariqun lil 'adati, sesuatu yang keluar dari kebiasaan jika terjadi kepada para nabi dan utusan disebut sebagai mukjizat. Namun ini bukan seorang nabi. Maka ada kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang manusia yang mereka bukan nabi. Tapi mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang namanya karamah. Ini sekaligus dalil keramat. Dalil karamah yang diyakini oleh kaum ahli sunnati wal jamaati. Karena sana ada mengingkari karamah seperti kaum Mu'tazilah. Kita ahli sunnah wal jamaah mengakui adanya karamah, yaitu
kejadian yang luar biasa, di luar kebiasaan, kejadian dahsyat yang Allah berlakukan kepada hambanya yang soleh, yang bukan nabi dan utusan Allah. Terjadi pada Sayyidatina Maryam. Sayyidatina Maryam adalah bukan seorang nabi, tapi wanita solehah yang menjaga dirinya dan dijaga. Bagaimana tidak dijaga? Beliau menjaga dirinya, meletakkan dirinya di sebuah tempat. Semacam tempat ibadah, semacam kuil, tempat ibadah. Dan telah diwakafkan oleh ibundanya yang bernama Hana. Ini nadaratul laka ma fi batni muharrara. Jadi Sayyidah Hana itu merindukan seorang anak. Sayyidah Hana ibunda Siti Maryam merindukan seorang anak laki-laki yang menurutnya laki-laki itu bisa lebih leluasa di dalam mengabdikan diri kepada Allah. Nadartu laka ma fi batni muharrara, aku bernadar, yang sekaligus maknanya berharap di perutku nanti akan lahir seorang yang dia bisa leluasa melakukan ibadah. Ternyata di saat lahir ini wada'tuha untha, ternyata lahir seorang perempuan. Walaysa dzakaru kal untha, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan keyakinan kita kan seperti itu. Bukan keyakinan, dugaan kita seperti itu, beda. Ini a'udzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Pun demikian tidak lupa berlindung kepada Allah agar dijaga daripada gangguan setan. Nah, lahirlah seorang Maryam. Maryam yang suci di dalam Al-Quran. Kalau kita melacak kitab-kitab yang dianggap kitab suci selain Al-Quran, ada disebut kisah Maryam. Tapi bukan Maryam yang suci yang ada di dalam Al-Quran yang tidak pernah dijamah laki-laki. Sementara di kitab yang lain disebut tentang Maryam yang pernah dijamah Yusuf, Maryam yang begini. Tapi Maryam di dalam Al-Quran, Maryam yang suci. Maryam yang suci tidak pernah disentuh laki-laki. Dijaga oleh seorang nabi. Ditempatkan di tempat yang suci. Aman. Nah, orang yang semulia ini layak dititipi oleh Allah sesuatu yang mulia. Ini kisahnya. Wallati ahsanat farjaha. Seorang wanita yang menjaga kehormatannya. Kehormatannya. Sangat menjaga diri. Menjaga diri kehormatannya. Sehingga tidak berurusan dengan laki-laki. Jangankan dengan yang haram, yang halal pun tidak. Dan memang tidak dijamah laki-laki. Walam yamsasni bashar, dalam ayat lain disebutkan tidak ada yang menyentuhku dari kaum laki-laki. Fanafakhna fiha min ruhina. Kemudian kami tiupkan di dalam perutnya di ruhina. Ruhina ini adalah bermacam-macam tafsiran. Ruhullah dikatakan Jibril dan sebagainya. Sehingga ada Allah tiupkan di dalam perutnya min ruhina, tentunya ruh Allah, bukan ruh-ruh seperti yang kita pahami kepada bangsa manusia. Ruh Jibril disebut sebagai ruh juga. Sehingga kalau kita gabungkan dengan ayat lain adalah Allah merintahkan malaikat Jibril untuk meniupkan di dalam diri Maryam. Meniupkan. Akhirnya tiba-tiba di dalam perut Siti Maryam ada janin. Pembuahan tanpa ada hubungan suami istri. Inilah dijajarkan dengan kejadian para nabi-nabi, mukjizat, yaitu ada kejadian yang luar biasa yang terjadi pada Maryam. Adapun yang terjadi pada nabi-nabi bisa berulang-ulang kepada nabi-nabi yang lain. Akan tapi kejadian yang unik, istimewa kepada Siti Maryam hanya sekali tok kejadiannya. Jangan sampai ada yang berkata setelah ini mengaku seperti Siti Maryam, tidak disentuh laki-laki, lalu mengatakan di perutnya ada janinnya. Tidak. Kejadian sekali. Waja'alnaha wabnaha, dan kami ini Allah di sini telah menjadikan Siti Maryam dan anaknya ayatan lil alamin, tanda kebesaran yang akan dilihat oleh semesta.
Tanda kebesaran dilihat oleh semesta. Sesuatu yang mengagumkan. Lahirlah Ibnu Maryam, Isa bin Maryam, Sayyidina Isa putra Maryam. Nah, begitulah Allah memperlakukan kepada hambanya dengan cara yang Allah kehendaki. Hal yang ini harus kita percaya karena disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kan ada cara memahami sesuatu yang gaib. Ini kan gaib, kisahnya masa lalu yang kita tidak pernah menemuinya. Tapi diberitakan dalam Al-Quran, kita percaya. Dan harus percaya. Kita punya orang beriman kepada Al-Quran. Nah, Sayyiduna Isa ibnu Maryam adalah seorang nabi. Bahkan disebut sebagai nabi di antara 5 nabi yang terpilih, di antara yang terpilih, ulul azmi. Di antara nabi-nabi yang terpilih, ini adalah 5 nabi terpilih. Sayyidina Maryam, Sayyidina Isa alaihissalam. Lah, kisah Sayyidina Isa, lahirnya Sayyidina Isa adalah kisah dahsyat. Kisah dahsyat yang luar biasa. Dan kalau kembali kepada Bible sendiri juga disebutkan kisah Maria. Hanya perbedaannya, ini bukan perendahan sebuah agama atau kitab suci, akan berbicara tentang versi. Di Bible juga disebutkan kisah kelahiran Maria, kelahiran Isa. Mungkin bahasa mereka kelahiran Yesus. Karena sebetulnya memang Injil atau Bible itu sebetulnya kan pada dasarnya adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada seorang nabi, akan tapi tidak seperti Al-Quran yang memang sudah dijaga oleh Allah lafaz-lafaznya. Sehingga Al-Quran kalau pergi kemanapun bahasanya tetap bahasa Arab. Anda pergi ke Cina, bahasa Arab. Anda pergi ke Jawa, aja bahasa Arab. Pergi ke Irian, berbahasa Arab. Ke Amerika, bahasa Arab. Dan kalau bertemu orang Amerika sama orang Irian, sama orang Jawa, Madura, sama orang Jepang, dijejer suruh baca Al-Quran, nanti nadanya sama. Dan ayat Al-Quran biasanya bisa dihafal oleh orang yang tidak mengerti artinya sekalipun. Dan itu adalah ijaz, kemujizatan Al-Quran seperti itu. Jadi kalau Anda diberi sebuah buku yang Anda tidak kenal bahasanya, nggak usah sampai beratus-ratus, ini terhitung berapa ratus halaman, sampai 600 halaman. Anda diberi 15 halaman saja yang Anda tidak mengerti bahasanya, lalu Anda untuk menghafalnya. Sepertinya cungkir balik kita bisa menghafal. Bisa kelabakan kita menghafalnya. Tapi Al-Quran dihafal oleh orang yang tidak pernah mengerti bahasa Al-Quran sendiri. Kemudian Allah telah menjaga. Lah, ini perbedaan. Dan ini untuk diketahui saja. Mohon maaf, ini bukan perendahan sebuah agama, tidak. Untuk sekedar perbandingan bahwa beginilah kitab suci Al-Quran. Tidak akan ada perubahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dengan yang menjaga, dijaga. Sehingga yang menjaga Al-Quran Allah dengan cara bermacam-macam, termasuk dijadikan begitu mudahnya dihafal. Kalau kita ke kampung-kampung di negeri kita banyak penghafal Al-Quran, biarpun dia tidak mengerti bahasa Arab sama sekali. Nggak pernah berkata na'am dalam perbincangannya, tapi dia menghafal Al-Quran. Dan membacanya pun di saat membaca seperti orang Arab juga bacaannya, bahkan bisa lebih bagus ibaratnya. Nah, itu memberitakan tentang kisah Maryam. Tapi perbedaannya di sini adalah kisah Maryam yang betul-betul suci. Berulang-ulang disebut ini. Sesaat lam yamsasni bashar, tidak pernah sentuh laki-laki. Di sini apa? Ahsanat farjaha, yang menjaga, mohon maaf, kehormatannya. Berbeda dengan kitab yang dianggap kitab suci yang menceritakan tentang kisah Maryam atau kisah Maria, Bunda Maria. Ini sekedar perbandingan saja.
Tapi kita tidak boleh mencaci, menjelekkan kitab suci dan sebagainya. Hanya kami bandingkan bahwa di dalam Al-Quran Maryam adalah suci, tidak disentuh laki-laki. Sementara jika ada kitab suci yang lainnya, kitab dianggap kitab suci yang lain menyebut kisah Maryam atau Maria adalah pernah disentuh. Atau berurusan dengan seorang laki-laki kalau di dalam kitab tersebut disebut seperti Yusuf dan sebagainya. Nah, Sayyidina Isa ini juga, kalau kemarin kan Sayyidina Zakaria sendiri terinspirasi untuk memohon karena Siti Maryam ini. Da'a Zakaria. Disitulah, di tempat tersebutlah Da'a Zakaria Rabbah. Sayyidina Zakaria kemarin kita bahas. Yang Sayyidina Zakaria memohon. Dan Sayyidina Zakaria itu ya merasa bahwasanya sudah tua, istrinya imraati akhir, dikatakan orang yang mandul dan sebagainya. Tapi dengar ini Siti Maryam punya anak tanpa seorang ayah dengan kuasa Allah. Maka ini membangun kita itu husnudon. Dalam keadaan apapun jangan gampang patah. Nggak mungkin. Selagi masih wilayah mungkin, memohonlah kepada Allah. Dan yang serius. Dan setelah diberi seolah-olah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jangan prasangka buruk kepada Allah. Selagi Anda serius tidak memohon, Allah akan kasih sesungguhnya. Kembali kepada kisah Sayyidah Hannah itu, Sayyidah Hannah merindukan seorang anak laki-laki yang hebat, yang bakal bisa mengabdikan diri kepada Allah dengan kelaki-lakiannya. Tapi inni wada'tuha untha, dia tapi keluar seorang perempuan. Walaysa dzakaru wal untha, laki-laki tidak seperti perempuan. Tapi apakah Sayyidatuna Hannah ini tidak dikabul doanya atau tidak dikaruniai oleh Allah seperti apa yang ia mohon? Oh tidak. Sayyidah Hannah diberi oleh Allah seorang wanita namanya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam ini biarpun dia seorang perempuan ternyata kualitasnya kayak laki-laki. Bahkan kalau kita baca ayat selanjutnya di surat Maryam itu, di berikutnya adalah Sayyidah Maryam itu dijajar warka'i ma'arraki'in. Kau bisa beribadah hai Maryam seperti laki-laki dasar yang beribadah. Dan ternyata tidak sampai di situ, panjatan doa seorang nenek menjadikan sebab Allah karuniai Siti Maryam melahirkan seorang anak yang namanya Nabi Isa alaihissalam. Doanya dikabul di Sayyidah Maryam seolah-olah perempuan tapi kualitasnya laki-laki. Tidak sampai di situ, Sayyidah Maryam melahirkan seorang anak laki-laki sesuai dengan keinginan neneknya. Jadi kalau Anda berdoa itu jangan tanggung-tanggung. Dan mungkin tidak tampak di anak Anda, tapi akan tampak di cucu Anda. Dan Sayyidina Isa alaihissalam ternyata bukan laki-laki sekedar nabi, tapi nabi yang punya keistimewaan di antara nabi-nabi yang lainnya. Yang nabi-nabi yang lainnya rindu sambung dengan Nabi Muhammad. Sayyidina Isa alaihissalam nanti kelak akan akan diturunkan oleh Allah, hadir menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhir zaman. Jadi Allah beri kelebihan berkat doanya seorang nenek bernama Sayyidah Hannah. Jadi panjatan doa itu penting. Dibarengi dengan husnul kepada Allah, dan jangan prasangka buruk di saat belum tampak dikabul doa kita padahal sesungguhnya dikabul. Kan itu perempuan, kayak tidak dikabul, wong mintanya laki-laki yang hebat. Tapi keluar perempuan, oh tidak, perempuan ternyata perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Hingga sampai lahir Sayyidina Isa alaihissalam, ternyata saat Nabi Isa bukan nabi pada zamannya saja, ternyata itu seorang nabi yang sambung dengan nabi paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai Nabi Isa. Kemudian Nabi Muhammad. Rentetan nabi-nabi ini membawa syariat. Dari nabi ke nabi syariatnya sama. Tentang ketuhanan. Tuhannya Allah Maha Tunggal. Yang Maha Dahulu. Maha Abadi. Hitam baqa. Mukhalafatul hawadisi dan seluruhnya adalah. Dalam urusan akidah sama. Sehingga pada sesungguhnya umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim yang beriman itu sama. Maka disebutkan ummatukum hadhi inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Ini umat yang satu. Dalam keimanan. Agama satu keimanan. Jadi berbeda di saat ada penyelewengan di dalam urusan beribadah.
Jadi urusan keimanan antara Nabi dengan Nabi tidak ada perbedaan. Kalau ada perbedaan nanti adalah masalah-masalah, kalau bahasa kita sekarang adalah masalah fikih yang berdasarkan ijtihad dan sebagainya, atau perbedaan masalah aurat, perbedaan masalah kemahraman nasab, nikah dan sebagainya, itu perbedaan. Tapi secara umum tentang keimanan sama. Yang menjadi umat Nabi Muhammad harus mempercayai nabi-nabi terdahulu. Yang menjadi umat Nabi Ibrahim harus percaya Nabi Muhammad. Dan disebutkan akan hadirnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sudah disebutkan sebagai khatam stempel, sehingga seorang nabi tidak akan menjadi nabi kecuali ikrar bahwa Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Semua nabi-nabi terdahulu mempercayai Nabi Muhammad. Jadi antara Nabi Muhammad ke atas Nabi Isa dan sebelumnya Musa dan seterusnya, agamanya, keimanannya satu. Allah Maha Tunggal dengan sifat-sifat yang selama ini kita ketahui di dalam belajar kita akidah, ya seperti itu, nggak ada beda. Nabi-nabinya juga sama, nggak ada beda. Yang diyakini sama, nggak ada beda. Semuanya sama. Hanya mungkin masalah urusan-urusan, kalau kita sebut zaman ini sebagai urusan fikih, ada saja perbedaan-perbedaan. Baik, kita lanjutkan. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Tuhanmu adalah aku yang maha tunggal, sama Tuhannya Nabi Musa, Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Isa, Tuhan Nabi Nuh, Tuhan Nabi Daud, Tuhan Nabi Dzulkifli, sama Tuhannya Allah. Dan Tuhan Nabi Muhammad satu, fa'budun, sembahlah oleh kalian semuanya. Sembahlah aku oleh kalian semuanya. Jadi sama. Jadi bertuhannya sama. Maka kalau ada perbedaan, tentu ada penyelewengan di sana. Yang tidak mengesahkan Allah lagi, mengatakan Tuhan berbilang, tentu keluar dari jalur. Bahkan kalau kita cermati dalam kitab-kitab yang dianggap kitab suci, yang pengikut yang mempercayai Tuhan berbilang, ternyata di situ juga ada nilai-nilai tauhid yang disebutkan. Nilai-nilai tauhid hanya karena sudah diselewengkan, yuharrifunal kalima amma mawadhihi, karena merubah Al-Quran, merubah kitab yang Allah turunkan kepada mereka karena kepentingan-kepentingan pemimpin mereka, tokoh mereka, dan bisa merubah dan terjadi perubahan yang sesungguhnya. Tapi Al-Quran tidak ada yang bisa merubahnya. Kalau ada orang yang merubah Al-Quran adalah menafsiri dengan akalnya sendiri, bukan berdasarkan rambu-rambu tafsir sehingga muncullah perbedaan-perbedaan, bukan karena Al-Qurannya. Wataqatta'u amrahum bainahum. Nah, dari satu ini nanti akan menjadi terbelah-belah. Satu waktu zaman Nabi Nuh, satu zaman Nabi Ibrahim, satu zaman Nabi Musa, satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tapi yang jadi masalah adalah di saat mereka sudah mulai keluar jalur, nuruti hawa nafsu mereka, tidak ikut rambu-rambu yang sudah ditetapkan di dalam memahami kitab suci, tidak memahami agama, maka muncul kelompok yang berbeda-beda. Sehingga nanti dibahas ada perbedaan-perbedaan, selalu ada. Sehingga ada perbedaan yang bisa ditolerir. Perbedaan yang bisa dimaafkan adalah dalam urusan furu', bukan urusan akidah. Baik furu'ul akidah atau furu' fikhiyah, maka boleh berbeda-beda. Dan itu wajar perbedaan. Dan itu menjadi sebab kemudahan bagi umat tentang furu' fikhiyah. Tapi dasarnya sama. Usulul akidah tidak akan berbeda. Sehingga perbedaan di dalam usul akidah menjadikan orang dianggap keluar dari wilayah keimanan. Nanti ada rambu-rambu yang kita sampaikan di dalam muqaddimah kitab Sam'iyat, bahwasanya ada usul akidah yang orang tidak boleh berbeda di dalam berkeyakinan akan hal tersebut. Tentunya yang menjadi usul akidah adalah ada rambu-rambunya. Sesuatu yang ditetapkan dengan dalil yang pasti dan pemahamannya yang pasti, yang tidak ada perbedaan di antara orang-orang berakal di dalam memahaminya. Atau bahasa lain dengan sebut dalil yang qat'iyyut thubut wa qat'iyyud dalalati. Maka kalau qat'iyyut thubut, qat'iyyud dalalati, yang berbeda pasti keluar dari wilayah iman. Tapi jika nasnya adalah tidak tergabung qat'inya, tidak qat'iyyut thubut dan qat'iyyud dalalati,
Qat'iyud dalalati kita singgung pada muqaddimah kitab Sam'iyat, sengaja kami sebut agar ada yang rindu mencari kitab Sam'iyat. Qat'iyud thubuti pasti benar. Itu dari Allah dan Rasulnya. Jika Al-Quran itu qat'iyud thubut. Karena diriwayatkan qat'iyud thubut pasti benar. Hadis yang mutawatir ya pasti benar secara riwayat. Mutawatir karena mutawatir itu diriwayatkan oleh orang yang banyak. Marwahu jam'un an jam'in la yumkinu tawatuhum 'alal kadhibi. Jadi satu riwayat apakah Al-Qur'an atau hadis Nabi itu diriwayatkan oleh sekelompok orang yang banyak dari orang sekelompok yang banyak dari sekelompok yang banyak yang mustahil mereka berdusta. Maka itu dianggap sebagai qat'iyut thubut pasti benarnya. Tapi kadang biarpun qat'iyut thubut di dalam Al-Qur'an maknanya multi makna. Ada punya makna ganda. Sehingga di sini adalah peluang berbeda. Sehingga di sini tidak boleh saling mengkafirkan. Tapi ada yang maknanya adalah maknanya satu. Tidak berbeda siapapun yang membacanya. Maka kalau maknanya satu namanya qat'iyud dalalati. Maknanya pasti nggak ada perbedaan di dalamnya. Sehingga bergabungnya dua qat'i inilah yang menjadikan usulul akidah. Orang tidak boleh berbeda pendapat. Itu rambu-rambu. Mohon dilihat di muqaddimah kitab Sam'iyat. Kami celentrehkan permasalahan ini karena Sam'iyat adalah membangun keyakinan kepada yang ghaib lalu, ghaib hari ini, ghaib yang akan datang. Kisah Maryam ghaib. Kita tidak menyaksikannya, tapi ghaib masa lalu. Kita wajib beriman karena memenuhi syarat bahwasanya disebutkan oleh Al-Qur'an qat'iyut thubut, kemudian maknanya jelas kisah Siti Maryam. Enggak boleh yang mengingkari kisah Siti Maryam keluar dari iman. Bahkan yang mengatakan Maryam dengan laki-laki keluar dari iman. Coba. Yang mengatakan Maryam bersentuhan dengan laki-laki keluar dari iman. Berarti meyakini Maryam suci itu adalah keimanan. Karena Al-Quran menyebut lam yamsasni bashar, tidak pernah disentuh kaum laki-laki. Maka kalau ada kitab-kitab yang dianggap kitab suci mengatakan Maryam pernah bersentuhan laki, ya keluar dari wilayah iman yang kita yakini dong. Kan begitu. Maryam dalam Islam sangat mulia. Tidak pernah disentuh kaum laki-laki. Wa taqatta'u amrahum bainahum. Akhirnya bersama berjalannya waktu biarpun semula satu ada taqatta'u mereka akan amrahum terpatah-patah urusan mereka, maksudnya terpecah-pecah di antara mereka bainahum. Tapi ingat, waspadalah kalian semuanya, seolah-olah begitu. Kalaupun kalian berbeda-beda, ingat, tetap ada hitungannya. Kullun ilaina raji'un, akan kembali kepada Allah, ada perhitungannya. Dan akan rugi yang ikuti hawa nafsunya. Akan rugi yang tidak mengikuti petunjuk. Akan rugi yang menentang kebenaran. Akan rugi yang tidak mengikuti petunjuk Al-Quran atau kitab suci sebelumnya. Nah, ini berlaku ini untuk siapapun dari umat-umat terdahulu. Bukankah kita dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah ummatun wahidatun, agamanya satu. Ummah dimaknai agama di sini. Ummah dimakna umat yang beragama. Kemudian di antara mereka umat ini pengikut-pengikut agama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan seterusnya, faman ya'mal sama rumusnya. Baik umat Nabi terdahulu sama umat Nabi Muhammad adalah sama. Faman ya'mal minas salihati. Barang siapa yang melakukan kebaikan. Jangan bangga dulu melakukan kebaikan lalu dia akan selamat. Oh tidak. Syarat melakukan kebaikan itu agar diterima oleh Allah ada. Wa may ya'mal minas solihati, barang siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, kegiatan sosial, bantu saudara dan seterusnya, itu sebuah kebaikan, akan tapi untuk diterima oleh Allah judulnya beda. Harus wa huwa mu'minun, dia beriman. Ini rumusnya. Agar diterima kebaikan harus ada iman, dan iman pembahasan khusus. Bagaimana cara beriman yang sesungguhnya? Kalau dalam pelajaran ilmu kita adalah ilmu akidah, ilmu beriman. Dikembalikan pada hadis Nabi tentang rukun iman. Dalam hadis Jibril yang sangat masyhur, apakah iman itu? Antu mina billahi dan seterusnya. Beriman kepada Allah. Anta syahada ila Allah. Antu mina billahi, beriman kepada Allah, malaikati wa kutubi wa rusuli. Iman kepada Allah, utusan Allah dan seterusnya. Dikatakan rukun-rukun iman. Akan tapi cara beriman ada rambu-rambunya, dan itu dibahas dalam ilmu akidah.
Dan kami juga sisipkan di sini agar dicari satu catatan-catatan kecil kami sebelum muqaddimat sam'iyat itu tentang iman akidah, ada catatan tentang akidah yang 50. Itu juga kami hadirkan rambu-rambu atau cara-cara beriman kepada Tuhan dan juga beriman kepada malaikat, beriman dengan kitab suci, beriman kepada hari akhir dan seterusnya. Atau juga bisa dilihat di satu catatan kami yang kami hadirkan satu buku tentang penjelasan penjabaran hadis Jibril. Hadis Jibril yang sangat masyhur, di dalamnya ada tentang iman, Islam dan ihsan. Bisa dihadirkan bukunya. Nah, itu sebagai bahan bacaan yang harus di rumah kita karena ada hubungannya dengan keimanan. Fala kufrana li sa'yihi, maka tidak akan diingkari usahanya itu, akan dianggap oleh Allah, dibalas oleh Allah. Wa innalahu katibun, sungguh kami telah mencatat. Artinya apa? Enggak usah khawatir. Kebaikan dilakukan seorang hamba dicatat oleh Allah. Maksudnya enggak akan lewat, enggak akan luput biarpun kita melakukannya di dalam kolong. Di dalam kamar yang dikunci, di dalam kolong kita bertasbih. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Akidah 20, 50. Kolong. Nah, ini adalah penjelasan hadis Jibril. Ini tentang iman, Islam, ihsan. Rukun atau pilar-pilar penjabaran pilar-pilar agama Islam. Kemudian ini ada sam'iyat. Kemudian satu lagi kitab tentang, ini harus jadi bacaan kita sehari-hari. Kita membaca Al-Quran, tentunya Al-Quran pegangan, pedoman. Tapi untuk memahami Al-Quran harus dibantu dengan ilmu yang lain. Kita akan bicara tentang keimanan. Berimanlah kepada Allah di dalam Al-Quran. Cara imannya bagaimana? Enggak. Berimanlah kalian, bingung beriman. Bagaimana cara beriman? Maka buku-buku para ulama menjelaskan cara beriman. Tentunya diambil daripada Al-Quran, hadis Nabi. Baik, kemudian. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Haramun di sini ada tidak mungkin terjadi. Jika ada satu kampung, satu negeri yang dihancurkan oleh Allah karena pelanggaran di dalamnya, kemudian mereka tidak kembali kepada Allah, maksudnya apa? Kalau ada satu negeri yang dihancurkan oleh Allah karena pembangkangannya jangan dianggap itu selesai urusannya. Itu kan orang yang tidak beriman kepada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Sehingga mereka menganggap kalau setelah mati ya selesai, nggak ada urusan. Oh tidak. Mereka akan kembali kepada Allah untuk dibuat perhitungan lagi. Jangan dianggap mereka yang tidak mau ikut perahunya Nabi Nuh selesai kisahnya di hari ini. Jangan dianggap yang tidak mau ikut Nabi Musa pada saat itu ditenggelamkan di laut itu lalu selesai kisahnya sampai hari ini. Enggak. Jangan dianggap yang membunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria selesai kisahnya. Oh enggak. Jangan dianggap kaumnya Nabi Lut yang dihancurkan, dibalik, ditumpahkan bumi, diangkat gunung, dijatuhkan kepalanya. Batu, gunung batu, hujan batu. Bukan berarti kisah selesainya. Itu hukuman muqaddimah. Hukuman di akhirat. Karena pembangkangan mereka kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak cukup hukuman diterima di dunia saat itu. Akan tapi ada lanjutannya. Maka jangan dianggap bahwasanya yang mati itu selesai. Akan tapi mereka akan kembali kepada Allah. Akan ada perhitungan yang dahsyat, yang jeli, teliti, dan tidak ada yang terzalimi satu orang pun. Nah, kisah umat-umat Nabi, dari Nabi ke Nabi, dari Nabi ke Nabi, di situ terus ada berkembang pemikiran-pemikiran karena berbaurnya pemikiran dari pemikiran yang benar, berbaur dengan pemikiran yang tidak benar, sehingga muncul adalah kalau dalam Islam sendiri ada sekte-sekte dan seterusnya, itu ada pelanggaran-pelanggaran, penyelewengan. Maka untuk tetap dalam agama yang benar ada rambu-rambunya. Seperti yang kita jelaskan di sini, rambu-rambu berakidah. Keimanan. Ada rambu berakidah, iman yang benar, rambu-rambunya ini loh. Nah, kalau tidak ikut rambu-rambu ini salah. Rambu-rambunya adalah ada di dalam kita beriman. Yang tidak megang rambu-rambu ini terus muncul kelompok sesat sampai nanti lihat kejadian ini, sampai nanti lihat umat Nabi Muhammad pun juga terpecah-pecah. Permasalahannya tidak berpegang dengan rambu-rambu.
Ini satunya adalah tentang akidah 50, ini mencakup tentang iman kepada Allah, Rasulnya, kemudian para kitab-kitab suci dan seterusnya. Baik. Ini hendaknya dimiliki semuanya. Nah, sampai kapan? Sampai nanti akan hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Sampai nanti adalah keluar Ya'juj wa Ma'juj. Bukan Ya'juj wa Ma'jujnya. Nanti akan ada. Jadi kalau pembahasan akidah lagi sama kami sebut di Sam'iyat. Sam'iyat ini Ya'juj wa Ma'juj ini adalah tanda-tanda bahwasanya kiamat kubro akan tiba. Maksudnya, jadi kejadian terus perselisihan ini tetap saja ada orang-orang yang melanggar. Sampai kapan nanti? Sampai kiamat tiba. Berakhir nanti dihancurkan. Selesai kisah kiamat. Dan disebutkan di kisah Ya'juj wa Ma'juj. Padahal kisah Ya'juj wa Ma'juj kisahnya panjang. Bagaimana kisah Dzulqarnain. Tokoh yang disembunyikan zamannya oleh Allah. Karena bukan tokohnya, bukan ketokohannya. Akan tapi hikmah dibalik kisah itu. Bukan Dzulqarnainnya, bukan Ya'juj wa Ma'jujnya. Akan tapi di situ adalah, makanya zamannya disembunyikan. Zaman kapan itu Dzulqarnain ada? Tapi kita harus percaya. Allah sembunyikan zamannya. Biarpun di situ ada ijtihad, zaman ini, zaman ini, zaman ini. Tapi sengaja disembunyikan Allah zamannya karena bukan waktunya. Yang dipentingkan, yang diperlukan adalah disebutkan kisah itu untuk pelajaran seorang pemimpin yang benar menghentikan kemungkaran dengan upayanya, dengan keahliannya, dengan teknologinya untuk membuat untuk membentengi satu tempat sehingga Ya'juj wa Ma'juj tidak bisa keluar. Ini gambarannya adalah semua orang hendaknya kalau jadi pemimpin seperti itu. Nah, Ya'juj wa Ma'juj benar. Dan juga Ya'juj wa Ma'juj tidak ditentukan bangsa apa sih ya. Yang jelas bangsa manusia. Jangan mengatakan tuh orang Cina, orang Mongol, orang ini. Oh, nggak boleh. Di Cina banyak orang Islam juga kok. Di Mongol ada orang bisa. Bukan, Ya'juj wa Ma'juj ada bangsa manusia. Yang saat ini ada beranak pinak. Dan nanti akan dibuka, akan terbuka itu benteng. Lalu akan turun dari tempat yang tinggi, bergegas terus memenuhi semesta ini. Dan membuat kerusakan di muka bumi. Memang di sana ada menafsiri Ya'juj wa Ma'juj itu makna, yaitu rusaknya zaman. Nanti akan ada suatu masa zaman itu rusak, sudah tidak ada agama dan sebagainya. Itulah kita menjadi Ya'juj wa Ma'juj. Oh, bukan itu. Ya'juj akan turun benar. Akan turun dan membuat kerusakan di muka bumi. Dan tidak bisa menghancurkan kecuali Allah waktu itu. Anda baca di Sam'iyat ini ada kisah bagaimana Ya'juj wa Ma'juj dan bagaimana matinya Ya'juj wa Ma'juj. Jumlah yang sangat banyak, memenuhi semuanya dan bisa kemana-mana. Luar biasa banyak. Bagaimana kita meranginya? Nggak akan mampu. Allah akan kirim penyakit. Ulat-ulat yang ada di leher mereka membunuhnya. Sehingga lihat bagaimana manusia yang banyak terbunuh semuanya. Tidak ada bisa mengkuburkannya. Wabah, bukan sekedar corona, wabah yang dahsyat seperti itu. Baunya bagaimana? Allah kirim burung-burung yang membawanya. Tidak tahu dibawa kemana burung-burung. Setelah Allah turunkan hujan yang dahsyat sehingga bersih setelah itu. Hilanglah Ya'juj wa Ma'juj. Itu alamat kiamat kubro. Baca kitab Sam'iyat, nanti ada. Dan harus kita yakini Ya'juj wa Ma'juj karena ada di dalam Al-Quran. Waqtarabal wa'dul haqqu. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Di saat datang sudah dekat waktu yang telah Allah janjikan nanti, yaitu dahsyatnya hari kiamat. Nanti insya Allah tentang dahsyatnya hari kiamat, yang gunung dihamburkan, bintang dijatuhkan, laut ditumpahkan, gonjang ganjing dunia, orang pada ketakutan. Tapi kabar gembira bagi Anda, dahsyatnya hari kiamat yang disebutkan tidak dirasakan oleh orang yang beriman. Karena apa? Orang yang beriman sebelum terjadinya dahsyatnya gonjang ganjing dunia itu, Allah telah kirim angin sejuk yang masuk ke rumah-rumah orang beriman dan setika itu dia tercabut nyawanya. Jadi fitnah yang dahsyat itu tidak akan Anda temui kalau Anda orang beriman. Dijaga oleh Allah. Tapi kejadian dahsyat itu akan terjadi. Semoga Allah menguatkan iman kita. Menetapkan iman kita. Sehingga kita di dunia tidak merasa ketakut, tidak merasa susah. Hingga kelak di surga
bersama Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini? Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih.